Cinta kasih Allah tak terbatas. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan kerahiman ilahi. Saya diingatkan akan cinta belas kasihan Allah yang tak terbatas kepada umatnya. Ada 3 sikap paling utama untuk memperoleh kerahiman ilahi, yaitu percaya dan berserah kepada rahmat Yesus Kristus yang berlimpah, dan menyalurkan kerahiman kepada sesama. Hal tentang Allah Maha Pengampun, saya terinspirasi oleh kitab Yesaya 1 ayat 18. "Marilah, baiklah beperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, seberat dan sebesar apapun dosa saya, Allah adalah Maha Pengampun. Begitu yang saya alami. Saya mengakui dosa-dosa yang telah saya perbuat dan bertobat. Dia selalu mengampuni, menerima saya kembali, dan mengembalikan martabat saya. Satu lagi kisah tentang pengampunan dosa. Kepada Dismas di kayu salib, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hari Minggu 12 Maret 2023, saya mengikuti perayaan Ekaristi di Cikanyere. Kursi gereja terisi hampir 80%. Kebanyakan yang datang adalah mereka yang ingin memohon kesembuhan dengan didoakan oleh pastor dan para biarawan-biarawati. Saya sendiri datang karena kerinduan saya ingin mendoakan saudara-saudara saya agar akur lagi. Jangan ada lagi yang merasa paling besar, paling benar, dan acuh tak acuh. Suatu saat saya ingin melihat, jangan ada lagi yang memendam persoalan, entah sampai kapan. Semua rukun kembali seperti ketika kami masih kanak-kanak. Saya berdoa, mohon agar Allah hadir melembutkan hati mereka. Buat hati mereka memiliki kasih. Saling membenci adalah dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Jika dosa yang semerah kain kesumba saja bisa putih seperti bulu domba, mengapa selalu memperhitungkan kesalahan orang lain? Jika Yesus saja bisa menerima pertobatan Dismas, mengapa manusia tidak mau saling menolong? Mengapa berkat yang terus mengalir dari Allah tidak disyukuri? Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, saya percaya cinta belas kasih-Mu yang tak terbatas akan tercurah bagi saudara-saudara saya dan bagi semua orang yang membutuhkan. Jika Engkau izinkan semuanya mengalami kesembuhan, baik fisik maupun jiwanya, maka semuanya akan sembuh. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Saya mohon, dengarkan dan kabulkan doa ini.